yang sangat penting untuk kita pahami, yaitu dengan judul kitab yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenal kitab syair, yaitu Amsal, dan pembahasan teologianya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti biasa saya akan mulai dulu menjelaskan tentang makna kitab Amsal dalam bahasa asli Alkitab kita, yaitu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa asli Perjanjian Lama dan juga bahasa Yunani, bahasa asli daripada Perjanjian Baru. Arti kitab Amsal dalam bahasa Ibrani. Kata Amsal dalam bahasa Ibrani itu memiliki tiga istilah. Yang pertama adalah misle, yang kedua adalah mislei, dan yang ketiga adalah masal. Mashal. Inilah sebutan atau istilah lain daripada Amsal di dalam bahasa Ibrani. Lalu bagaimana dengan artinya? Arti Amsal atau misle atau mislei atau masal adalah ucapan orang bijak. Maka nanti akan kita menemukan, ya, Amsal itu penuh dengan perkataan-perkataan yang bijaksana. Ya, mengapa begitu banyak kata-kata bijak di dalam kitab Amsal? Karena kitab Amsal itu nanti menolong kita bagaimana menjadi orang yang bijak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, orang punya pendidikan sampai sarjana, master, doktor, profesor dalam bidang teologi sekalipun. Belum tentu otomatis orangnya bijak. Belum tentu. Sekalipun gelarnya sangat amat tinggi. Karena kebijaksanaan itu berbeda dengan kepintaran atau kecerdasan. Beda. Di mana bedanya? Asal-usulnya, sumbernya. Di mana kebijaksanaan itu atau kebijakan itu berasal dari Tuhan. Dan itu dipahami, itu didapatkan waktu kita sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Jadi artinya apa? Kalau orang belum bertobat pada Kristus dan lahir baru, sekalipun dia pendeta besar, profesor dalam bidang teologi, kalau dia belum bertobat, dia belum tentu menjadi seorang hamba Tuhan yang bijaksana atau menjadi orang yang bijak. Besarnya karena dia belum bertobat. Demikian juga halnya sebenarnya di dunia sekuler. Banyak kita temukan hari-hari ini yang punya pendidikan yang sangat amat tinggi, menjadi pejabat. Dia mungkin pintar secara akademis, tapi belum tentu bijaksana. Nah, belum mengalami pertobatan kepada Tuhan. Hal yang kedua yang membedakan orang yang bijaksana dengan orang yang hanya sekedar pintar dari hasil karyanya, keputusannya. Ya, kelihatan tuh. Kalau orang yang bijaksana, kita tahu betul salah satu contoh yang paling konkret kebijaksanaan yang dimiliki oleh Salomo adalah kemampuan dia menyelesaikan konflik dua orang ibu yang memperebutkan satu anak, di mana Salomo mengakhiri konflik itu dengan cara memberikan pilihan kepada dua orang ibu supaya anak itu dibagi dua, dipotong. Tentu maksudnya Salomo bukan memotong sungguhan, tapi dia pakai kebijaksanaan yang dari Tuhan itu. Bagaimana mengakhiri konflik ibu itu. Dua ibu itu dengan cara, udah kita potong aja. Lalu ibu yang pertama katakan, setuju, sang raja. Karena memang ibu yang pertama bukan ibu sesungguhnya dari anak itu. Tapi dengan ibu yang kedua, jangan raja.
Karena saya lebih rela anak itu hidup daripada mati. Karena kalau sudah dipotong kan pasti mati. Maka disitulah Salomo menemukan siapa ibu yang sesungguhnya dari anak itu. Tidak lain tidak bukan adalah ibu yang kedua. Itu contoh produk kebijaksanaan. Itu pilihan yang itu masalah yang sulit itu. Nah, contoh konkret dari orang yang berpengetahuan tinggi tapi tidak bijaksana karena belum bertobat tadi banyak di republik ini. Konkretnya para pejabat-pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Kalau dalam pelayanan dalam gereja, hamba-hamba Tuhan yang juga melakukan korupsi dalam usia dalam usaha dan bisnis. Pengusaha-pengusaha yang menghalalkan semua cara untuk merampok sebanyak mungkin keuntungan baginya sendiri. Tidak bijak gitu. Maka itulah nanti yang mau diajarkan kita Amsal kepada kita supaya kita tidak hanya berhenti menjadi orang yang pinter. Supaya kita tidak hanya merasa puas diri menjadi orang yang cerdas. Karena itu belum menjawab semua persoalan. Maka kita Amsal mengajarkan kita nanti jadilah menjadi orang yang bijak atau menjadi orang yang bijaksana seperti itu. Arti kedua dari kata Amsal itu adalah perumpamaan. Acap kali kita banyak menemukan perumpamaan-perumpamaan yang menjadi gambaran-gambaran, ilustrasi, simbolisasi dari firman Tuhan. Ya, contoh, nanti kan kita menemukan dalam kitab Amsal bagaimana Tuhan mengumpamakan jalan kehidupan orang yang sudah bertobat dan juga jalan kehidupan orang yang tidak mau bertobat. Semua nanti akan dibukakan itu dalam kitab Amsal. Yang ketiga, Amsal itu juga berisi tentang peribahasa. Ya, atau pantun. Ya, yang penuh dengan hikmat. Jadi sebelum muncul istilah peribahasa atau pantun yang dibuat oleh para sastrawan di dunia ini, Tuhan sudah lebih dahulu memberikan contoh-contoh yang luar biasa tentang peribahasa atau pantun di dalam kitab Mazmur. Istilah daripada kitab Amsal itu adalah perkataan yang menggambarkan sesuatu. Misalkan membandingkan tadi, jalan hidup orang benar selalu diberkati, disertai, dipelihara, dijagai, dipagari oleh Tuhan. Sedangkan jalan hidup orang fasik itu orang berdosa ya, yang tidak mau bertobat dan berubah. Kan selalu mengalami kemalangan. Kemalangan itu artinya apa? Kerugian demi kerugian, persoalan demi persoalan, kebuntungan demi kebuntungan. Itu banyak nanti digambarkan dalam kitab. Nah, kitab Amsal juga sering diterjemahkan sebagai pepatah. Ya, pepatah. Kalau di kami orang Batak itu ada namanya upas. Kalau bahasa Indonesianya pantun. Isinya biasanya ucapan yang singkat, tapi padat serta jelas dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini juga nanti akan kita temukan dalam kitab Amsal. Yang kedua, apa arti atau istilah lain daripada kitab Amsal dalam bahasa asli Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani? Kata Amsal dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah paroimiai. Paroimiai. Yang mana artinya juga berhubungan dengan arti Amsal di dalam bahasa Ibrani, yaitu perumpamaan.
atau pepatah, bahkan ucapan yang biasa digunakan. Maka nanti dalam kitab Amsal akan kita lihat nanti kata-kata yang digunakan di sana itu sebenarnya banyak berasal dan bersumber realitas kehidupan sehari-hari. Ya, kata dan kalimat yang belakang. Sehingga kita mudah menangkap dan mengerti arti daripada setiap ucapan, perumpamaan, pepatah yang dipakai di dalam kitab